Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Lailia Ahmad. Nah teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman berkenan. Dan untuk teman-teman yang baru, selamat menonton. Semoga teman-teman suka juga ya. Nah, apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki, halal barokah, disertai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita. Amin. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mempunyai ubi ungu yang sudah saya bulat-bulatkan. Ini saya nggak menimbang ubi ungunya itu ada berapa, tapi sekitar 200 gram ubi ungu ya teman-teman. Kemudian saya hancurkan sesudah saya rebus ataupun dikukus, saya hancurkan. Kemudian saya tambahkan 3-4 sendok makan tepung tapioka. Nah, di sini saya juga mempunyai bubur pacar, atau kalau nggak salah namanya lebih terkenal itu bubur mutiara gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa saset gula jagung ya. Memang awalnya saya akan memakai gula jagung, dan kemudian di sini ada creamer. Nah, untuk teman-teman yang suka membuat kolak memakai santan kelapa, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Memang rasanya itu sangat gurih. Nah, akan tetapi saya sedang mengurangi konsumsi santan kelapa, jadi saya mengganti dengan fiber cream. Mungkin seperti itu ya penyebutannya. Maaf jika saya salah. Nah, di sini saya sudah merebus air secukupnya saja. Kemudian saya akan memasukkan untuk merebus bahan candilnya gitu ya. Nah, langsung terlihat berubah warna ya, airnya itu jadi ungu gitu ya teman-teman. Nah, kita rebus candilnya sampai nanti mengambang gitu ya. Kemudian untuk bubur pacar ataupun bubur mutiara, saya merebus air dulu. Kemudian setelah mendidih, nah saya masukkan bubur pacarnya gitu ya. Nah, di sini candilnya sudah mengambang ya teman-teman, bisa terlihat candilnya sudah matang. Nah, saya mengganti air. Sebenarnya kalau teman-teman mau membuat, ketika tadi merebus di awal itu langsung saja dikasih gula gitu ya teman-teman, karena itu nggak apa-apa ya, namanya juga dari ubi ya, kita langsung konsumsi pun nggak apa-apa, tinggal langsung proses menambahkan gula dan juga yang lainnya. Nah, akan tetapi saya pengen warna dari kuahnya ini berwarna khas gula aren gitu ya, jadi saya ganti airnya. Nah, di awal tadi saya rencananya kan akan memakai gula jagung. Ternyata saya masih mempunyai stok gula aren dan itu cukup ya. Jadi saya ganti gula jagungnya dengan gula aren. Kemudian untuk bubur mutiaranya saya pakai metode 5, 30 dan juga 7. Nah, di sini saya menambahkan 2-3 sendok teh creamer. Saya aduk dulu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat ya, warnanya langsung berubah jadi cantik gitu ya teman-teman. Ada warna coklat apa gitu ya, kecoklatan gitu. Kuahnya itu warnanya kecoklatan, kemudian candilnya berwarna ungu. Nah, di sini saya melarutkan 1 sendok makan tepung maizena. Untuk teman-teman mungkin yang pengen agak kental, kuah dari candilnya itu bisa ditambahkan 1-2 sendok makan tepung maizena gitu ya. Nah, saya rasa cukup 1 sendok saja. Masya Allah. Jadi saya hanya memakai 1 sendok larutan tepung maizena gitu ya teman-teman. Nah, untuk bubur mutiaranya seperti saya katakan tadi, saya memakai metode 5, 30 dan juga 7. Jadi airnya mendidih, kemudian saya merebusnya selama 5 menit. Kemudian saya tutup, saya matikan kompornya. Saya simpan, saya diamkan dulu 30 menit. Kemudian saya rebus kembali selama 7 menit ya teman-teman. Nah, jadi metode ini sebenarnya sudah sangat tenar ya. Sudah banyak yang memakai metode ini, dan saya pun sering memakai metode ini untuk membuat bubur seperti bubur
bubur beras gitu ya, bubur ayam gitu ya, ataupun bubur kacang, dan juga bubur pacar seperti ini, ataupun bubur mutiara gitu ya. Dan ini benar-benar membantu, saya rasa lebih hemat waktu dan juga utamanya lebih hemat gas ya teman-teman. Gasnya lebih hemat dan juga ya tentunya lebih hemat tenaga gitu ya. Ketika kita mendiamkannya selama 30 menit itu kan kita nggak rebus karena kompornya itu dalam keadaan mati gitu ya. Nah di sini bubur pacarnya, bubur mutiaranya itu sudah mengembang, putih-putih yang di tengahnya itu sudah nggak ada gitu ya. Jadi tandanya sudah matang gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman di rumah, hari ini rencananya akan membuat menu takjilnya apa nih teman-teman? Biasanya kalau bulan suci Ramadan itu ketika berbuka saya sih utamanya ya, dulu saya sangat suka sekali dengan yang namanya gorengan, bahkan sampai saat ini. Jadi setiap berbuka itu takjilnya itu harus ada gorengan. Cung, siapa yang sama? Ayo tulis di kolom komentar. Nah, di sini buburnya sudah jadi ya teman-teman. Saya sedang menata di atas mangkuk. Nah, di sini bubur candilnya akan saya masukkan juga. Tuh, kalau udah agak dingin, bubur candilnya ini teksturnya agak kental ya teman-teman. Jadi saya rasa 1 sendok tepung maizena saja sudah cukup. Tetapi ya disesuaikan dengan jumlah ataupun banyaknya dari si bubur candil itu gitu ya maksud saya. Nah di sini anak saya icip-icip bubur mutiara. Saya nggak ngeh teman-teman, tetapi ini memang sudah waktunya berbuka jadi ya nggak apa-apa lah ya. Nah kemudian saya akan menambahkan larutan fiber cream untuk saya tambahkan ke atas bubur candilnya ya teman-teman, supaya lebih gurih lagi, lebih enak gitu ya. Nah biasanya kan dipakai santan, kembali lagi saya pakainya fiber cream. Nah ini dia menu takjilnya sudah jadi ya teman-teman. Bismillah, saya akan takjil dengan bubur candil ini. Nah, sekian dulu video dari saya kali ini ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya yang bisa teman-teman ambil. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.